Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Puspitasari dengan NIM 21081050006 jurusan Tadris Matematika. Berikut adalah kartu tanda mahasiswa saya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fasal mencari faidah. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati. Satu fasal tentang mencari faidah. Wayan bagi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadlu wa tariqul istifadati an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati. Kila man hafizo farro wa man kataba say'an korro. Artinya, dan semestinya hendaklah pelajar mengambil faidah di setiap waktunya sehingga meraih keutamaan pelajaran dan cara mencari faidah. Hendaklah beserta bersama pelajar dalam setiap waktu tinta sehingga dia bisa mencari apa yang dia dengar dari faidah-faidah keilmuan. Dikatakan, siapa saja yang telah hafal pasti hilang, tapi siapa saja yang menulisnya kepada sesuatu maka akan tetap. Maksudnya adalah sebaiknya penuntut ilmu atau pelajar itu senantiasa mencari faidah setiap waktu supaya dapat memperoleh keutamaan ilmu. Adapun metode memperoleh faidah yaitu hendaknya selalu menyediakan alat tulis untuk mencatat segala pengetahuan yang baru didapatkan. Ada ungkapan seperti yang dikatakan yaitu hafalan akan dapat sirna, tetapi tulisan akan tetap tegak. Selanjutnya, wakila al-ilmu ma yu'khazu min afwahir rijali annahum yahfazuna asana ma yasma'una wa yaquluna asana ma yahfazuna. Artinya, dan dikatakan ilmu itu apa yang didapatkan dari kata-kata tokoh, karena sesungguhnya mereka telah hafal yang terbaik dari apa yang mereka dengar, dan mereka akan berbicara yang terbaik yang mereka hafalkan. Maksudnya adalah jadi dikatakan ilmu yang sempurna itu kebaikannya adalah yang diperoleh dari keterangan para ulama. Sebab para ulama atau tokoh dikarenakan sebab mereka telah menghafal apa yang baik dan yang didengarnya, lalu mengungkapkan pendapatnya yang lebih baik yang telah dihafalkan. Wasami tu Syekhal Ustazah Zainal Islamil ma'rufa bil adib bil muhtari yaqulu qala Hilal ibnu Yasarin ra'aitu Nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallama yaqulu li ashabihi say'an minal ilmi wal hikmati faqultu ya Rasulullahi a'ili ma yuqulta lahum faqala li
hal ma'aka mihbaratun fakultu ma ma'i mihbaratun wa qala Nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hilalu la yufarikil mihbarata fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Artinya, dan saya mendengar Syekh Al-Adib Al-Ustadz Zainul Islam yang terkenal dengan sastrawan terpilih berkata Hilal bin Yasar, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi kepada para sahabatnya tentang sesuatu dari ilmu dan hikmah. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, ulangilah kepadaku apa yang telah engkau katakan kepada mereka. Maka berkata Rasul kepadaku, apakah bersamamu ada di antara saya? Berkata, ada bersama tinta. Lalu bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Hilal, janganlah engkau meninggalkan tinta, maka sesungguhnya kebaikan itu ada pada pulpen dan pada pemilik pulpen tersebut sampai hari kiamat. Maksudnya adalah, jadi ada yang berkata dengan mendengar keterangan dari Syekh Al-Adib Al-Ustadz Zainul Islam yang terkenal sebagai pakar pendidikan teladan. Jadi beliau itu mengatakan sahabat Hilal bin Yasar berkata, saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersabda kepada para sahabatnya, sedang berbicara kepada sahabatnya tentang sesuatu ilmu dan hikmah. Lalu saya berkata lagi, wahai Rasulullah, semoga engkau berkenan mengulangi apa yang telah disabdakan kepada para sahabat. Sahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hilal bin Yasar, kepada para sahabat. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hilal bin Yasar, apakah kamu membawa pulpen? Jawab Hilal bin Yasar, aku tak punya pulpen. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun bersabda lagi, wahai Hilal, engkau jangan meninggalkan pulpen. Tidak boleh meninggalkan pulpen karena sebuah kebaikan itu terdapat pada tinta pulpen dan orang yang mau mempergunakannya sampai hari kiamat. Lalu wawasasadru syaihi dihusamuddini ibnahu syamsaddini an yahfazu kulla yaumin syai'an yasiron minal ilmi wal hikmati fa innahu yasirun wa an qaribi yakunu kasiron wastaro iso mubni
Yusufa kolaman bidinarin liyaktubu ma yasma'u fil hali fal rukosirun wal almukasirun. Artinya, dan telah berwasiat Syekh Syadur Syahid kepada anaknya, hendaklah menghafal kamu setiap hari sesuatu yang ringan dan dari ilmu dan hikmah, karena sesungguhnya hal itu akan memudahkan dan dalam waktu dekat akan menjadi banyak. Dan telah kembali Isam bin Yusuf sebuah pulpen dengan harga 1 dinar untuk menulis kepada apa saja yang didengar pada waktu itu, karena umur itu adalah pendek, sedangkan ilmu pengetahuan adalah banyak. Jadi maksudnya adalah Syekh Syadur Syahid itu pernah berwasiat kepada anaknya, pernah berpesan kepada anaknya yang bernama Syamsuddin agar setiap hari selalu menghafal sedikit demi sedikit hal-hal yang mudah dari ilmu dan hikmah, karena ilmu itu mudah dilakukan dan berangsur-angsur menjadi banyak. Isam bin Yusuf membeli pena dengan harga 1 dinar untuk mencatat apa saja yang didengar dari manapun ia berada. Yang perlu diingat adalah bahwa umur itu pendek dan ilmu itu banyak. Jadi ilmu itu walaupun umur itu lebih pendek dari ilmu yang sangat luas dan sangat banyak. Selanjutnya, wayan bagi an la yudayyi al awqata wasa'ati wa yaktanima layali wal khalawati an Yahya ni Mu'azir Razi annahu qala lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamika wa taharu mudiun fala tukaddiru bi asamika. Artinya, maka semestinya hendaklah tidak menyia-nyiakan pelajar kepada waktunya dan kesempatan-kesempatan, dan hendaklah menggunakan pelajar di waktu malamnya dan di waktu senggangnya. Dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, sesungguhnya dia berkata, malam itu adalah panjang, maka janganlah kamu memendekkannya dengan tidur, sedangkan siang terang, maka janganlah kamu mengotorinya dengan dosa-dosamu. Maksudnya adalah sebaiknya sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar, itu jangan mengabaikan waktu dan kesempatan-kesempatannya. Rebutlah dan pergunakanlah kesempatan waktu malam dan siang itu untuk berkonsentrasi dan berkholwah. Dikatakan dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi seperti ini, malam itu panjang, maka jangan kau persingkat dengan tidurmu. Sedangkan siang hari itu penuh cahaya, maka janganlah kau kotori dengan perbuatan dosamu. Selanjutnya, wayan bagi an yaktani masyuyukho wa yastafidu minhum wa laisa kullu ma fata yudroku kama qala ustazuna Syekhul Islami rahimahullahu fi masyakhotihi kam min syekhin kabiri fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastahbartuhu wa aqulu
ala hazal fauti munsyian hazal baita. Syi'run artinya, dan semestinya hendaklah memanfaatkan pelajar kepada sesepuh-sesepuh dan mengambil faidah di antara mereka, karena tidak bisa setiap sesuatu yang telah lewat akan diperoleh kembali. Sebagaimana berkata guru kita, Syekh Al-Islamun rahimahullahu ta'ala, dalam waktu masyaykhnya banyak sekali dari orang tua memiliki ilmu dan keutamaan ilmu yang saya temukan, tetapi tidak mengambil darinya kebaikan. Dan saya berkata atas keterlambatan ini sambil mengunggah syair sebaik syair berikut. Artinya adalah sebaiknya penuntut ilmu atau pelajar itu mengambil pelajaran dari orang yang lebih tua, dan jangan kau abaikan mereka. Seorang tokoh Islam itu berkata, menasihati, sering aku bertemu dengan orang yang lanjut usia yang mulia ilmu dan amalnya, tetapi saya tidak pernah mengambil pelajaran daripadanya. Atas kejadian ini kuungkapkan sebagai syair. Syairnya adalah lafan ala fautit talaki lahfan ma kullu ma fatawayafna yulfa. Artinya, sayang seribu sayang atas keterlambatan pertemuan ini, dan dia saja yang telah lewat dan hilang maka tidak bisa diraih kembali. Maksudnya adalah sangat rugi karena kita memperoleh sedikit pun ilmu. Beliau itu dulu berjumpa oleh seseorang yang tidak memiliki minat. Kini mereka telah tiada. Padahal apa yang sudah hilang itu akan rusak dan takkan pernah kembali lagi atau berjumpa lagi. Selanjutnya, qala Aliyun karramallahu wajhahu idza kunta fi amri fakun fihi wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala hizyan wa khasaron wasta'iz billahi minhu lailan wa naharan. Artinya, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah mengkaruniakan wajahnya, apabila kamu berada dalam satu usia maka diamlah di sana dan cukupilah dari berpaling dari ilmu Allah Ta'ala, karena menyepelekan dan penyesalan dan memohon ampunan kepada Allah dari penyelenggara penyesal malam hari dan di siang hari. Maksudnya adalah, jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, jika engkau sedang melakukan suatu urusan, suatu aktivitas, maka tekunilah dan kerjakanlah terus hingga selesai, hingga sukses. Cukuplah disebut hina dan rugi di dunia dan akhirat orang yang berpaling dari ilmu Allah Ta'ala. Memohonlah perlindungan kepada Allah siang dan malam. Itu adalah perkataan dari Sayyidina Ali. Selanjutnya, wala yudali talibil ilmi min tahammulil musyaqqati siwal mazalati fi talibil ilmi wat tamaluku mazmumun illa fi talabil ilmi fa innahu labudda lahu minat tamaluki lil ustazi
wasyuraka'i wa ghairihim lil istifadati. Artinya, dan semestinya bagi pelajar dari memikul beban dan kehinaan dalam mencari ilmu, dan cari perhatian adalah perbuatan tercela kecuali dalam mencari ilmu. Karena sesungguhnya semestinya bagi pelajar dari sikap cari perhatian kepada guru dan teman-teman dan selain mereka untuk mendapatkan faedah. Jadi maksudnya adalah pelajar penuntut ilmu itu harus menahan kesulitan, menampung kesengsaraan dan kehinaan selama mereka belajar dalam mencari ilmu. Selama mereka mencari ilmu, merindukan sesuatu itu sangat tercela, kecuali jika kerinduannya untuk menuntut ilmu. Dengan rindu menuntut ilmu, maka akan timbul kerinduan kepada guru, kawan, dan para ulama untuk mencari faidah kepada mereka. Kila al-ilmu izzula zulla fihi la yutraku illa bizulli la izza fihi qolal qailu. Artinya dikatakan ilmu itu adalah mulia, maka tidak akan kehinaan di dalamnya. Tidak ada kehinaan di dalamnya, tidak bisa didapat ilmu kecuali dengan menghinakan dia, tidak ada kesombongan di malam hari, berkata orang yang berkata. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu sangat mulia, ilmu itu mulia dan tak menyimpan kehinaan. Pada ilmu itu tidak ada menyimpan kehinaan, maka tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memperjuangkan tanpa mendapatkan kemuliaan. Jadi kita tuh harus mencari kemuliaan itu, baru kita mendapatkan ilmu. Seperti itu. Lalu seorang ulama berkata, aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha falastatanalul izzahat tuzillaha. Artinya, saya pernah melihat padamu darimu yang semangat untuk memuliakannya, tapi tidaklah meraih kemuliaan sehingga kamu bisa menentukan nafsumu. Jadi maksudnya adalah berkata seorang ulama bahwa beliau melihat nafsu, agaknya engkau ingin sekali menjadi mulia. Sayang sekali engkau tidak dapat memperolehnya hingga engkau berani merendahkan nafsumu. Jadi kita harus merendahkan. Seorang ulama itu berpesan bahwa kita harus merendahkan nafsu kita supaya kita mendapatkan ilmu juga. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.